Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ahmad di sini di review Kiri Huri. Kali ini kita unboxing lagi nih satu benda nih. Nah, temen bisa tebak nggak nih apa ini isinya? Ya. Kita kali ini. Biasanya kalau kita beli belanja online, terkadang kurir-kurir sekarang karena ngejar setoran dia buru-buru sekali. Akhirnya barang-barang kita diletakkan tidak pada tempatnya atau tidak kita terima secara langsung ya. Kadang juga karena kita tidak dengar. Kita ada di belakang sedangkan kurir di bagian depan atau di gerbang rumah kita. Nah, kali ini kita akan sajikan sebuah solusi untuk supaya teman-teman akan tetap bisa akses kurir langganan teman-teman. Ketika kirim paket, kita akan unboxing sebuah bel. Ini bukan yang paling kere-hore, tapi semoga kualitasnya paling worth it untuk harganya. Mari kita unboxing saja barangnya. Oke, jadi ini berangkat dari pengalaman juga ya. Jadi kemarin kita sempat beli yang harganya 30 ribuan. Belum lama, hanya seminggu dipakai sudah mati teman-teman. Jadi sekarang kita beli yang harganya lebih lebih masuk akal, yang brandnya lumayan terkenal. Meskipun brand ini juga terkenal dengan ini ya, dia beli maklon ya, atau dibuatkan oleh perusahaan lain. Kali ini kita akan unboxing sebuah bel dari Tupperware ya. Nah, tulisannya Tough Home ya di di e-commerce-nya. Seperti apa hasilnya atau seperti apa kualitasnya? Ini harganya kisarannya 50 sampai 70 ribu. Ini cukup bervariasi ya teman-teman ya. Cukup bervariasi harganya di beberapa toko ya. Kalau kita lihat sih kisarannya di segitu. Jadi teman-teman pilih toko manapun kisarannya tidak akan jauh dari itu. Semoga mendapat barang yang sama seperti yang kita beli ya teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman beli, baiknya teman-teman lihat dulu nih seperti apa performanya di channel kami ya, di Review Kiri. Jangan lupa di like dan subscribe video ini supaya teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi bermanfaat seputar harga-harga barang yang murah namun berkualitas. Yap, ini dia Tough Home. Ini ada bekas lakban ya. Tough Home of FK-D009 Smart Home Wireless Doorbell. Ini yang wireless ya. Ya teman-teman, kalau cari yang kabel juga bisa search, tapi kita akan unboxing dan review yang wireless. Bagian atas ada tulisan Tough Home, kodenya FK-D009. Di depannya ada ini, sama ya. Ini ada siluet gambarnya. Ada tulisannya Save Energy, Sustainable Design, Touch Sensor, Easy to Install, sama More Melody. Jadi totalnya ada 36 nada yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Bagian belakangnya sama persis, kanan kirinya. Nah, sebelah kirinya, nah ini informasinya. Jadi dia pakai gading centang ya. Nanti kita lihat sih, karena ini gading centang, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini made in China, tipenya 4CAM. Nah, saya kurang tahu apa. Nah, ini dia informasinya. Smart Home Wireless Doorbell Simplify Your Life Like Touch Button Variation of Carol. Ini panjang ya, bahasa Inggris pula. Kita tidak akan bahas terlalu jauh. Di bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Langsung saja kita lihat isinya yuk seperti apa. Oke, wah. Kemarin kita beli yang biasa tuh, wah baru bentar aja udah mati ya. Oke, ini unitnya. Kemudian kita dapat scope. Kita lihat buku panduannya ya, ini udah kosong. Kita lihat sebentar buku panduannya. Nah, ini dia LED indicator light, speaker, music selection button. Ada LED indikatornya ya. Volume selection button, battery space 3A3. Ini nggak tahu nih, bisa jadi berbeda ya. Kalau di iklannya sih nggak tipe ini teman-teman. Wah, ini cukup membingungkan. Langsung kita lihat barangnya aja ya, biar nggak bingung ya. Kita kesampingan dulu bukunya. Ini bautnya, nanti kita lihat kita pasang baut atau kita tempel di tembok ya. Ini dia unitnya, pakai plastik biasa. Oh, ini ada jadi bisa ditempel atau pakai baut. Ini kita dapat tempelannya plus baterainya ya. Nah, jangan lupa teman-teman, baterainya pakai baterai yang khusus. Ini yang tipenya 23A, bukan 1,5 volt tapi 12 volt. Nah, teman-teman kalau menemui elektronik seperti ini, baiknya teman-teman
disediakan spare untuk baterai yang setipe. Kami kebetulan kemarin udah beli teman-teman. Nah ini dia, udah beli yang setipe untuk 23A 12 volt. Ini murah teman-teman, 5 pieces ini harganya sekitar 15, 17, atau 20. Teman-teman bisa cari aja ya untuk spare ya, jangan sampai ketika sudah tidak berfungsi baru teman-teman cari baterainya. Jadi baiknya teman-teman cek dulu. Untuk link pembeliannya mungkin kalau teman-teman berminat untuk barang yang sama, nanti kita sertakan semua baik bel ataupun baterainya, supaya teman-teman gak usah cari-cari random ya. Jadi langsung apa yang kita beli. Kami tidak di-endorse, kami hanya men-share sesuai dengan apa yang ada di video ini. Oke, kita kesampingkan dulu baterainya ya. Nah, ini dia, kita kesampingkan dulu baterai dan lemnya ini. Kita kesampingkan dulu. Kita tidak akan videokan pemasangannya. Ini pemasangan sih bukan sesuatu yang krusial ya. Penting teman-teman mengenal dulu unitnya. Nanti kita coba dengan jarak wajar. Jadi kalau di perumahan itu kan sekarang normalnya panjangnya sekitar 16 sampai 20 meter ya. Itu akan bergantung pada perumahannya. Tapi case untuk kali ini rumah kami panjangnya sekitar 16 meter. Posisi studio ini ada di paling belakang dari rumah. Jadi nanti kita akan coba di bel ini di ujung depan. Sedangkan receivernya ada di studio. Jadi kita lihat apakah bunyi atau tidak. Nanti kita cek ya. Oke, ini dia unitnya. Kita akan dapat dua bagian besar teman-teman. Yang pertama adalah belnya. Kelebihan dari Tough Home ini yang kenapa kami pilih adalah kita cukup pasang salah satu baterai saja, baterai di salah satunya saja, karena untuk receivernya yang ini menggunakan daya dari listrik normal teman-teman, yang colokin. Jadi kita tidak usah pusing-pusing lagi pikirin baterai untuk ini. Kita lihat dulu yuk unitnya yuk. Nah seperti ini ya. Ini untuk cari sinyalnya kayaknya nih. Ini untuk musik atau pilih musiknya. Di bagian depan ada tulisan Tough Home FK kode 009, ada ornamennya untuk memperindah. Bagian atas tidak ada apa-apa, bagian bawah tidak ada apa. Bagian belakang ini ada kisi-kisi. Ini biasanya untuk speakernya ya, jadi supaya terdengar. Kemudian ini plug Eropa ya, seperti biasa. Plug Eropa untuk colokan langsung ke rumah. Colokan rumah teman-teman ya. Kemudian ini dia transmitternya atau tombol pencetannya seperti ini. Ini posisi lebih tinggi nih bagian sininya ya. Tekan-tekan seperti ini. Ini agak ringkih teman-teman ya. Kalau penilaian kami ini agak ringkih. Cuman semoga sih awet ya, karena ini agak kotak teman. Bukan sesuatu yang ini ya, yang mantap sekali. Semoga sih bisa awet. Ada gerigi-gerigi di bagian bawahnya supaya tidak licin. Ada gambang bel. Ini ada indikator. Nggak tahu, nanti kita cek ya apakah nyala nggak kalau kita pasangkan baterai. Di bagian bawah ada seperti ini, flat saja. Ini untuk penempel tadi ya, menempelkan si perekatnya. Untuk bukanya gimana ya? Agak susah juga, karena nggak ada coakan ya teman. Apakah gini di sini? Oke, kita baca dulu ya untuk bukanya gimana ya. Oke, ternyata kalau di buku panduannya sih bilangnya harus dicungkil ini teman-teman, si lubang yang di bawah ini. Kita coba cungkil ya. Nah, ternyata seperti ini. Mudah sekali teman-teman. Nah, salah satu kelebihan dari produk dari Toughware ini, teman-teman lihat ya, ini ada sealnya teman-teman. Ini ada seal karet, artinya kalau teman-teman letakkan di lokasi yang agak riskan terciprat air ya, kita bilang terciprat air ya, karena ini takutnya kalau terlalu dihujani misalkan akan rusak. Jadi tetap pasang di tempat yang aman, namun pastikan sealnya ini tetap rapat sehingga ketika nanti ada kondisi hujan deras sekali dan terciprat air, si belnya atau transmitternya tetap aman, begitu ya. Kita coba pasang dulu yuk. Ini ya, kita pasang dulu baterainya. Nanti ada indikatornya nyala nggak ya? Kita cek aja nanti seperti apa. Ini baterainya ukurannya khusus dan voltasenya juga cukup besar, 12 volt ya, tidak seperti baterai biasanya. Kita pasang, sudah ya. Kita coba. Nah, ini agak nyala teman-teman. Kelihatan nggak nih? Nah, ini saya tutupi sedikit ya, biar kelihatan nyala.
Jadi ketika dipencet ini akan nyala. Ini juga akan menjadi indikator bahwa baterainya masih ada atau enggak ya. Kita tunjukkan ya, 1, 2, 3. Nah, lihat ya teman-teman ya, ada nyala putih. Ini nanti jadi indikator bahwa baterainya masih ada atau enggak, sehingga teman-teman tahu kapan harus ganti baterainya. Setelah itu sudah oke, kita langsung tutup saja ya. Ini ada petunjuknya nih. Nah ini, jangan sampai kebalik. Ini ada panah ke atas, berarti ini bagian atas. Bagian atas itu berarti yang ada lampu indikatornya. Jangan sampai kebalik teman-teman. Langsung pasang saja. Pasang sampai bunyi klek ya. Nah seperti ini. Sudah, itu dia. Sekarang kita akan coba fungsi dari ininya ya, fungsi dari belnya, apakah berfungsi atau tidak. Kita ambil dulu kabel extensionnya ya. Oke, ini dia, kita sudah ambil kabel extension. Ini posisinya kabel extension nyala ya, kode indikatornya. Ini kabel yang sempat kita review juga. Ini cukup oke teman-teman ya. Kita lepas dulu pengamannya. Kemudian kita colokkan ya. Kita lihat untuk rumah atau colokan steker ini cukup nyampe atau enggak ya. Kita coba ya. Nyampe. Jadi tombol yang ini adalah untuk coba suara fungsi atau tidak. Kemudian tombol ini untuk mencari atau memilih jenis nada yang teman-teman inginkan. Yang kedua, selanjutnya ini itu suaranya ya cukup lama sih, tapi nggak apa-apa. Kelebihan dari ini kalau colok langsung ke listrik itu powernya jadi power flow teman-teman ya. Berbeda kalau teman-teman pakai baterai yang biasa. Kadang kalau baterai sudah mulai habis maka dia akan cukup pelan, jadi nggak maksimal nih suara dari belnya. Jadi kalau kena colok ke sini suaranya akan tetap powerful sesuai dengan daya yang dihasilkan oleh listrik. Sekarang kita coba ini jarak dekat sekali ya, coba jarak dekat sekali, kemudian kita pencetnya ini dekat-dekat ya. Setelah ini nanti kita coba minta ini ya, kita untuk coba pencet di depan apakah muncul suaranya. Kita coba yang dekat dulu ya, kita coba ya, 1, 2, dan 3. Ini nggak akan ngaruh nih, kalau kita pencet lagi nggak akan ngaruh karena posisinya sudah bunyi tadi. Coba lagi ya. Nah, oke, setelah ini saya akan minta anak saya untuk coba mencet di bagian depan sana ya. Ini posisi tujuh di bagian belakang. Kita dengarkan, saya nggak akan kasih aba-aba mereka untuk berapa kali mencet atau berapa kali kapan harus mencet. Yang jelas kalau bunyi berarti fungsinya jalan ya. Kalau kita sengaja kan kita takutnya ada rekayasa. Kita coba mereka minta suruh pencet sesuai dengan keinginan mereka ya. Sebentar ya, kita uper dulu ininya ya. Oke, ini sekarang posisi transmitternya sudah di bagian depan. Saya minta teman-teman anak-anak itu sampai 20 baru pencet. Kita tunggu ya sampai ini berbunyi, berarti mereka sudah pencet dan nyampe atau enggak. Kita tunggu. Nggak ada suaranya ya, nggak nyampe. Coba lagi. Nggak nyala, nggak bunyi. Ternyata tidak bunyi. Coba lagi sini, agak dekat, agak dekat. Lihat lagi. Terus
deket banget. Ini jarak berapa meter aja nih? Iya ya, dia agak nonton. Ternyata udah dekat sekali ya, harus dekat sekali teman-teman. Jarak 1 meter aja nggak bunyi tuh. Ini ke atas. Terus di pinggirnya gini. Oh, kita baca dulu nih jaraknya berapa ya. Kita emang harus dekat, jangan-jangan. Dekatnya buat apa ya? Ini distance-nya bisa 100 meter ya teman-teman ya katanya ya. Cuma ini baru 1 atau 2 meter aja udah nggak respon teman-teman, padahal baterainya baru. Oke, kita coba cek dulu.